274 Heaven Dou Army. Penampilan Bupati Kerajaan Dou Empire Sue Beng langsung menarik perhatian semua orang. Tepat ketika sejumlah guru roh memberinya penghormatan, dia tiba-tiba mengambil helm emasnya dan membungkuk kepada Tang San, dengan hormat memanggilnya guru. Faktanya, dalam pasukan jutaan ini, Sue Beng sebagai kaisar membungkuk kepada Tang San di depan begitu banyak orang mengejutkan semua orang, membuat mereka tercengang. Tidak peduli apakah mereka adalah guru roh yang mengenal Tang San atau tidak, mereka tidak dapat membantu langsung mengevaluasi kembali pemuda ini. Tang San membungkuk pada saat yang sama saat Sue Beng memberi hormat. Dia tentu saja tidak akan tunduk pada Sue Beng, melainkan kepada Grandmaster tepat di sebelahnya. Dia juga menyebutnya sebagai guru. Adegan itu tampak agak aneh. Hanya mereka yang mengenal Tang San dengan baik yang mengerti apa yang sedang terjadi. Yang mulia, jangan terlalu sopan. Setelah Tang San memberi hormat kepada Grandmaster, dia berbalik ke samping, kurang lebih menerima setengah busur Sue Beng, secara bersamaan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Tang San dengan jelas melihat ekspresi bersemangat di mata Sue Beng. Guru selama sehari, seorang ayah seumur hidup. Guru, ini hanya pantas. Sue Beng dengan erat mencengkeram tangan Tang San, berbicara dengan hormat. Tang San tersenyum sedikit. Yang mulia sekarang adalah penguasa suatu bangsa, dan komandan jutaan tentara ini, Anda pasti tidak bisa terus seperti ini. Sue Beng tertawa terbahak-bahak. Guru, saya benar-benar tidak berharap Anda menyusul tepat waktu. Tampaknya bahkan surga membantu surga Douku. Tang San berkata, saya tidak mengerti memimpin pasukan dalam pertempuran, tetapi karena Tang San telah datang, saya pasti akan mencurahkan kekuatan penuh saya untuk membantu berbagi beban yang mulia. Sue Beng mengangguk ke Tang San, lalu mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya, tiba-tiba dengan keras menyatakan. Bawahan kerajaan Dou Empire mendengar perintahku. Hidup yang mulia. Seketika, badai suara muncul sebagai jawaban. Apakah Master Roh atau tentara dan jenderal, semuanya berlutut. Satu-satunya yang tidak adalah Tang San dan Grandmaster yang berhak untuk tidak melakukannya. Mata Sue Beng bersinar, memproyeksikan kehadiran kerajaan yang anggun. Hari ini, guruku, Raja Master Sekte Tang Lan Hao, Tang San, telah kembali. Setelah ini, perintah guru seperti perintah saya, kemana guru pergi, seperti kehadiran saya. Iya, hidup yang mulia, panjang umur Raja Lan Hao. Mendengar teriakan jutaan pahlawan, bahkan seseorang yang tabah seperti Tang San tidak bisa menahan perasaan darahnya mendidih. Suaranya yang berapi-api bergema di langit. Surga, Dou, pasti, kemenangan. Seruan reli ini dipenuhi dengan kekuatan mental tirani yang tak tertandingi, dan pada saat yang sama Tang San mengangkat seagot trident. Seiring dengan cahaya seagot yang mengalir ke dalamnya, seberkas cahaya kemasan melesat ke atas. Bahkan di siang hari, setiap prajurit dapat dengan jelas melihat pilar cahaya kemasan ilahi itu. Surga, Dou, pasti, kemenangan. Raungan bergema di setiap sudut tentara, suara-suara yang berjalan beberapa kali tertidur sebelum memudar. Kekuatan tentara langsung naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sue Beng menatap kaget pada trisula emas di tangan Tang San yang bahkan memberinya pemikiran untuk tunduk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Selain rasa terima kasih, rasa hormatnya terhadap Tang San bahkan lebih karena pentingnya Sekte Tang bagi seluruh kerajaan Dou Empire. Dia juga tahu Tang San adalah seorang jenius, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang jenius dari generasi muda. Dalam kesannya, dia masih bukan kekuatan sejati. Tapi, teriakan Tang San masih memancing balasan dari jutaan tentara, dan aura yang dia ungkapkan sesaat bahkan mengejutkan Sue Beng yang telah bertemu banyak kekuatan. Samar-samar, dia sudah merasakan bahwa kekuatan Tang San sama sekali tidak kalah dengan para guru roh tua itu. Guru, terima kasih. Sue Beng berkata dengan tulus. Tang San tersenyum dengan tenang. Belum terlambat bagi Yang Mulia untuk berterima kasih kepada saya begitu saya membantu Yang Mulia menyapu flat kerajaan roh. Saat ini dia bukan lagi Tang San dari sebelumnya. Dengan dukungan kekuatan yang tangguh, kata-kata Tang San memiliki kepercayaan diri yang kuat. Sue Beng tersenyum. Guru, bagaimana kalau menjadi wakil komandan saya? Tang San menggelengkan kepalanya. Yang Mulia, saya tidak mengerti pertempuran tentara. Saya pikir saya sebaiknya membantu Anda memblokir guru roh musuh yang lebih kuat. Saya akan membantu memimpin tentara Tang. Begitu kita bertemu dengan Legiun Master Roh Kekaisaran Roh,
serahkan padaku dan guru untuk menghadapi mereka. Kami akan mencegah mereka mengganggu medan perang utama sebanyak mungkin. San kecil. Grandmaster mengerutkan kening, menatap Tang San. Legiun Master Roh Kekaisaran Roh begitu kuat sehingga, bahkan jika Tang San adalah tutor kekaisaran, Grandmaster merasa bahwa janjinya agak tidak pantas. Lagi pula, jika dia tidak bisa mencapai apa yang dia janjikan, itu akan berarti kerugian besar bagi seluruh pasukan. Itu tidak bisa diampuni bagi siapapun. Sue Beng melirik Grandmaster, lalu menatap Tang San lagi, berbicara dengan suara rendah. Guru, kali ini saya secara pribadi memimpin pasukan dengan pola pikir bahwa batu giok yang rusak lebih baik daripada batu bata yang tidak rusak. Saat menghadapi Legiun Master Roh Spirit Hall, jika kita bisa bertarung maka bertarunglah, dan jika kita tidak bisa, kita masih memiliki pasukan untuk mendapatkan dukungan. Tang San berkata, Yang Mulia, saya menghitung kekuatan kekaisaran roh dalam perjalanan ke sini. Menurut semua jenis indikator di masa lalu, jumlah total guru roh kerajaan roh harus 60 hingga 70 ribu. Bisa dibilang itu 10 kali lipat dari kita. Tapi, mereka paling banyak bisa memobilisasi 50 ribu. Bagaimanapun, kekuatan Master Roh di bawah peringkat 30 pada dasarnya tidak berguna di medan perang, dan itu sudah meregangkannya. Mereka harus meninggalkan setidaknya 5.000 guru roh sebagai cadangan, dan 5.000 untuk menjaga kota-kota terpenting mereka. Master Roh yang benar-benar dapat mereka lemparkan terhadap kita dan tentara Kekaisaran Bintang Luo harus berjumlah sekitar 40.000. Yang Mulia memobilisasi seluruh bangsa seperti ini seharusnya setelah mendiskusikannya dengan baik dengan Bintang Luo. Kekuatan Kekaisaran Bintang Luo tidak kurang dari kita, dan mereka pasti akan membentuk serangan penjepit dari selatan. Jadi, Legiun Master Roh Kerajaan Roh harus dibagi dua lagi, menyisakan sekitar 20.000 untuk menghadapi kita. Tentu saja, meski begitu, mereka memiliki 3 hingga 4 kali lipat jumlah kita dalam Master Roh, masih merupakan keuntungan yang luar biasa. Mendengarkan analisis Tang San, Sue Beng mengangguk berulang kali, menyatakan persetujuannya. Tang San melanjutkan, saat ini, Grandmaster harus memimpin sekitar 4.000 dari 6.000 guru roh kita, ditambah 2.300 dari Sekte Tang kita. Menambahkan tentara Tang yang dilengkapi dengan senjata tersembunyi Sekte Tang, saya yakin setidaknya memblokir serangan frontal dari 20.000 guru roh Spirit Hall. Grandmaster berkata, Little Sun, aku juga sudah menghitung perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Anda benar, jika 20.000 guru roh musuh semuanya adalah guru roh biasa, kami memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka. Tapi jangan lupa bahwa kekuatan Spirit Hall sangat banyak, dan Bibi Dong dalam dan tidak terukur. Ada juga satu Douluo luar biasa dengan kekuatan peringkat 99 yang mungkin muncul di medan perang. Anda harus memahami kekuatan destruktif dari surga yang menentang kekuatan dalam perang. Selain itu, Kekaisaran Roh memiliki total mungkin 20 Til Douluo. Saat ini yang kita miliki hanyalah Poison Douluo, Sword Douluo, Bone Douluo, dan bahkan menambahkan kemampuan fusi roh saya, Flender dan Erlong, itu masih hanya setara dengan 4 judul Douluo. Menghadapi setidaknya 10 judul Douluo, dan bahkan mungkin Douluo yang luar biasa, jika kekuatan tingkat puncak musuh memasuki Kam Master Roh kita, Cirque, Mestanches akan segera berubah. Pada saat yang sama, Spirit Hall telah bersiap selama bertahun-tahun. Kekuatan tingkat Spirit Douluo dan Spirit Sage mereka setidaknya 10 kali lipat dari kita. Apakah Anda memasukkannya? Ini adalah perang hidup dan mati. Meskipun Grandmaster tidak melihat Tang San selama 5 tahun dan sangat merindukannya, tidak peduli betapa gembiranya dia melihatnya lagi, dia segera menceritakan pikirannya sendiri ketika dia mendengar janji Tang San yang agak angkuh. Setelah Tang San bergumam pada dirinya sendiri sejenak, cahaya biru yang sangat redup menyelimuti dirinya, Grandmaster serta Sue Beng mengisolasi suara mereka dari dunia luar. Kemudian dia berbicara singkat. Ekspresi ragu-ragu Grandmaster benar-benar dilenyapkan, dan Sue Beng juga menunjukkan ekspresi wahyu yang tiba-tiba. Sue Beng kembali ke tentara, ditemani oleh kerumunan penjaga, tetapi Grandmaster masih tetap tinggal. Dia tidak mengikuti Sue Beng setiap saat, dan menghabiskan lebih banyak waktu di sini untuk memimpin pasukan Master Roh. Sebelum ada yang datang untuk mengganggu mereka, Grandmaster berbicara kepada Tang San dengan suara rendah. Little Sun, kamu benar-benar yakin? Tang San berkata, selama Bibi Dong dan Douluo Qian Daoliu yang luar biasa itu tidak datang padaku bersama,
aku yakin akan memblokir 20.000 guru roh kerajaan roh. Ada hal lain yang tidak kuberitahukan padamu. Saya baru saja kembali dari Clear Sky School, dan Clear Sky School seperti yang sudah memutuskan untuk kembali ke benua, tentu saja mereka akan bergabung dengan faksi Heaven Dao Empire kami. Sejujurnya, kali ini kekaisaran telah mulai berlaku, tetapi bagian belakang agak hampa. Saya meminta murid Speed Hall mengirimkan surat ke Clear Sky School, memberitahu paman untuk meninggalkan 5 judul Dao Luo dan sebagian besar murid sekte yang ditempatkan di Heaven Dao City, dan kemudian mengirim 2 judul Dao Luo untuk memimpin 100 elit untuk mendukung kami. Ayah saya mungkin salah satu dari keduanya. Bala bantuan ini tidak diragukan lagi akan menghilangkan celah dalam spirit sage dan master roh tingkat yang lebih tinggi antara kita dan kekaisaran roh. Saya tidak menyebutkannya kepada Suebeng sekarang untuk menahan kartu truf. Kalau tidak, saya tidak akan mengatakan saya begitu yakin. Grandmaster berkata lega. Dan itu bagus. Hanya saja, apa yang Anda katakan barusan sudah meningkatkan kepercayaan Suebeng. Pertempuran ini, sebenarnya, dia mengirim pasukan bertentangan dengan keinginannya, dipaksa oleh Cirque U Mestanches. Tang San mengangguk. Itu sebabnya saya harus memperkuat kepercayaan dirinya. Sebagai penguasa suatu bangsa, panglima tertinggi tentara, bahkan jika dia tidak memiliki kepercayaan pada kemenangan, bagaimana kita akan memiliki kesempatan dalam pertempuran? Juga, saya tidak melebih-lebihkan. Kami Shrek Seven Devils benar-benar cukup untuk menyamai 7 judul Dao Luo. Inilah yang dikatakan Tang San kepada Grandmaster dan Suebeng sebelumnya. Di medan perang, Shrek Seven Devils sudah cukup untuk menyamai 7 judul Dao Luo. Dengan demikian, pihak kerajaan Dao Empire memiliki setara dengan lebih dari 10 kekuatan tingkat judul Dao Luo. Grandmaster menghela nafas pelan. Little Sun, kamu harus ingat bahwa aku lebih tidak mau melihatmu dalam bahaya apapun daripada aku berharap untuk menghancurkan kekaisaran roh. Benar, dengan kekuatan roh Rongrong mencapai peringkat 80, dia menjadi master roh tipe dukungan terkuat di sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, dan bisa dibilang juga master roh pendukung nomor 1 di dunia. Dengan dia di sana, kalian semua benar-benar bisa memasuki alam judul Dao Luo, tapi, dia sendiri tidak bisa mendukung kalian berenam terlalu lama. Dibandingkan dengan 7 judul Dao Luo yang sebenarnya, masih ada celah. Anda harus mengingat hal ini. Medan perang bukanlah kompetisi, dengan satu kesalahan ada bahaya bagi hidup Anda. Hidupmu adalah yang paling penting. Guru, saya. Saat Tang San bersiap untuk memberitahu Grandmaster bahwa dia telah menjadi judul Dao Luo yang sebenarnya, dia disela. Sedikit aneh, kamu kembali. Hahaha. Dengan tawa yang jelas dan cerah, Poison Dao Luo Dugubo merangkak keluar dari sudut yang tidak diketahui, mendatangi Grandmaster dan Tang San, tepat pada waktunya untuk membuat Tang San menelan kata-katanya. Dugubo masih tampak hale dan hangat, 5 tahun tidak meninggalkan bekas padanya. Dia juga berjalan dan memberi Tang San seekor birhuk besar, terlepas dari Grandmaster yang berdiri di sana. Orang aneh tua, kamu masih seperti biasa. Sedikit lebih lembut, sedikit lebih lembut. Merasakan emosi Dugubo yang tidak dibatasi, Tang San tidak bisa menahan perasaan hangat, dengan paksa membalas pelukan itu. Melihat Dugubo datang, 4 Master Aula Sekte Tang serta 7 Iblis Shrek lainnya juga semuanya berkumpul, menanyakan tentang pengalaman Tang San selama 5 tahun ini. Dai Mubai dan yang lainnya yang kembali lebih dulu tidak mengatakan apa-apa tentang perjalanan mereka ke Pulau Sagot, hanya menyatakan bahwa mereka telah berkultivasi dengan susah payah selama 5 tahun, membuat kekuatan mereka meningkat secara substansial. Tang San telah memperingatkan mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, yang terbaik adalah tidak mengedarkan misteri Pulau Sagot terlalu luas. Dikelilingi oleh kerumunan, Tang San hanya menceritakan perjalanan ke Pulau Sagot, tetapi berbicara lebih banyak tentang para master roh laut dan peristiwa panik di laut. Adapun kebangkitan Xiao Wu, dia bahkan kurang banyak bicara. Ini terkait dengan rahasianya dan Xiao Wu, dan meskipun orang-orang ini semua dapat dipercaya, Tang San tetap tidak membicarakannya untuk menghindari menyentuh kesedihan Xiao Wu. Hanya saja, dia tidak menyembunyikan peristiwa Clear Sky School, menjelaskannya. Pada saat yang sama dia juga menghibur keempat tetua, memberi tahu mereka apa yang dia katakan kepada Nuo. Tan menghela nafas. Ini semua 20 tahun di masa lalu. Bahkan jika banyak yang terjadi pada kami karena Clear Sky School, kami juga mendapatkan banyak manfaat dari mereka. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu.
Selama Master Sekte tidak menggabungkan kita dengan Clear Sky School, bertarung bersama bukanlah apa-apa. Tang San memandang Yang Wudi yang kebenciannya terhadap Clear Sky School adalah yang terdalam. Tetapi siapa yang tahu bahwa tatapan Yang Wudi selalu tertuju pada seagot trident Tang San, tampaknya tidak memperhatikan apa yang dikatakan tentang Clear Sky School. Bao He tertawa. Master Sekte, tidak perlu mempermasalahkan kambing gunung tua. Dalam 5 tahun terakhir ketika kita semua bisa hidup bersama, dia bahkan tidak tahu betapa bahagianya dia. Semua masa lalu sudah ada di masa lalu. Meskipun dia merasa berkonflik tentang hal itu, orangutan tua itu benar. Selama kita tidak kembali ke Clear Sky School, biarkan masa lalu berbohong. Berurusan dengan Spirit Hall itu penting. Kami orang tua dapat dengan jelas membedakan antara hal-hal sepele dan hal-hal penting. Tang San tertawa terbahak-bahak. Terima kasih banyak atas kemurahan hati semua tetua. Saya belum kembali selama 5 tahun. Penatuatan, apa saja Cirk U, Mestances dari Sekte Tang kita, dan apa itu Cirk U, Mestances dari Tentara Tang. Aku akan merepotkanmu untuk memperkenalkanku. Sebelum Tan bisa membuka mulutnya, Yan Wudi menyela. Master Sekte, dari mana Trisula ini berasal? Kenapa saya merasakan jantung saya berdegup kencang saat melihatnya? Bahkan kekuatan rohku menjadi tidak stabil. Tombak pemecah jiwa bahkan memberiku perasaan seperti tidak ingin aku melepaskannya. Itu cukup normal, bahkan Seven Kill Swordku ditekan sampai tidak bisa bernapas oleh Trisula ini. Pedang Douluo telah menghilang tepat setelah Tang San mencapai ketentaraan. Sekarang dia telah kembali, Bon Douluo Gurong serta Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun Ning Fengzi telah kembali bersamanya. Ning Fengzi jelas terlihat sedikit lebih tua, rambut di pelipisnya sudah kusut. 5 tahun terakhir ini jelas tidak mudah baginya. Paman Ning. Tang San dengan cepat melangkah maju untuk membungkuk memberi salam. Bahkan jika dia sudah menjadi penguasa sekte, dia masih tidak akan pernah lupa bagaimana Ning Fengzi membantunya saat itu. Ning Fengzi tersenyum sedikit, segera membungkuk sebagai balasan. Master Sekte Tang, jangan seperti ini. Omong-omong, kecepatan pertumbuhan kalian anak-anak muda telah mengejutkan saya. Hanya saja, saat Anda tumbuh dewasa, kami juga akan menjadi tua. Benua Douluo di masa depan adalah dunia kalian anak-anak muda. Tang San tersenyum dengan tenang. Paman Ning masih di masa jayamu, bagaimana kamu bisa menjadi tua? Ning Fengzi tertawa terbahak-bahak. Baiklah, jangan sebutkan itu. Baru saja aku mendengar Paman Chen Xin mengatakan kamu memiliki senjata bahkan pedang 7 pembunuhan tidak bisa dibandingkan Yo, jadi aku juga cukup tertarik. Bisakah Anda memberi semua orang pengantar? Orang-orang yang bisa berdiri di lingkaran di sekitarnya semuanya adalah kawan atau tetua yang dapat dipercaya, jadi Tang San tidak berniat menyembunyikannya. Dia menikam seagot trident ke tanah. Seagot trident, beratnya 108.000 jin. Penjelasan sederhana, tetapi itu membuat semua orang merasakan langit runtuh. 108.000 jin, ide macam apa itu? Mata pedang Douluo mengungkapkan suasana hati yang termenung. Pantas saja, tidak heran. Selamat, Master Sekte Tang. Objek ilahi ini pasti akan menjadi senjata tajam dalam perang melawan Spirit Hall. Ning Fengzi juga mengangguk ke Tang San. Master Sekte Tang, setelah perang ini berakhir, saya harus meminta orang-orang dari Anda. Ao kecil yang bisa kamu curi, tapi kamu tetap harus mengembalikan rongrong kami. Aku akan memintanya menggantikanku. Ayah. Rongrong berteriak, melompat di depan ayahnya. Kamu masih berada di puncak hidupmu, kenapa kamu harus menyerahkan posisimu padaku? Ning Fengzi mengusap kepala putrinya, matanya penuh dengan kebanggaan. Sambil tertawa, dia berkata, karena, hanya dengan menggantikan ayah, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun kita bisa menjadi Sekolah Ubin Kaca 9 Harta Karun. Posisi Master Sekte adalah milik mereka yang mampu. Kamu sudah melampaui ayah. Ayah percaya bahwa, di bawah kepemimpinanmu, Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun kami pasti akan menempa kembali kejayaan kita. Tang San mengangguk. Paman Ning, itu wajar saja. Rongrong selalu dari Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun. Ning Fengzi berkata, tentara akan kembali berbaris, saya harus kembali. Little Sun, kunci perang ini adalah Sekte Tang. Anda, Paman percaya bahwa kamu pasti akan memberikan kejutan besar kepada Kerajaan Roh. Ning Fengzi membawa kedua judul Douluo itu pergi, dan yang lainnya juga kembali ke pos mereka. Ketika tentara kembali berbaris,
Tang San membawa 7 iblis Shrek setelah 4 Master Aula Sekte Tang ke posisi tentara Tang di jutaan tentara manusia. Tentara Tang berada di sisi kiri pasukan pusat Suebeng, membentuk pasukan dengan sendirinya. Peralatan mereka berbeda dari legiun lainnya. Ketika Tang San melihat peralatan tentara-tentara Tang biasa, dia juga tidak bisa menahan nafas bahwa kerajaan Dou Empire telah mengabaikan semua biaya produksi untuk pasukan khusus ini. Tentara-tentara Tang tidak mengenakan baju besi logam, melainkan kulit. Armor kulit ini bukanlah perlindungan ringan yang hanya menjaga area vital tubuh, melainkan pelindung kulit badak yang melindungi seluruh tubuh. Itu bahkan lebih mahal daripada baju besi logam penuh. Tidak hanya pertahanannya yang sangat kuat, tetapi juga sangat ringan dan tidak mempengaruhi gerakan. Semua prajurit tentara Tang adalah prajurit muda antara usia 20 dan 30 tahun. Masing-masing membawa 2 ci panjang dan 1 ci lebar Gadlizuge crossbow di punggung mereka. Tang San melihat sekilas bahwa busur silang ini hanya terbuat dari besi halus, dan bukan esensi besi. Keraguan aslinya langsung dijelaskan. Dia awalnya tidak bisa mengerti bagaimana Sekte Tang bisa menciptakan 10.000 Gadlizuge crossbows dalam 5 tahun yang singkat. Sekarang tampaknya jawabannya telah memberikan dirinya sendiri. Ukuran dan beratnya meningkatkan biaya, tetapi menurunkan tuntutan pada bahan panah otomatis. Selain busur besar, setiap prajurit tentara Tang juga dilengkapi dengan pisau tempur besi halus sepanjang 4 ci, dan di seluruh baju besi kulit mereka tergantung tas kulit khas yang menampung setidaknya 120 baut panah, masing-masing 6 cun atau lebih panjang. Meskipun baut panah ini juga tidak sepenuhnya terbuat dari esensi besi, semua panah itu. Melalui perhitungan cepat, Tang San menemukan bahwa Gadlizuge Crossbow edisi besar seharusnya tidak kehilangan banyak kekuatan. Itu bahkan lebih cocok untuk melengkapi pasukan. Setiap prajurit tentara Tang diberi seekor kuda besar dengan kepala tinggi. Nilai peralatan mereka tidak akan kurang dari kavaleri berat, dan itu masih ketika mengabaikan panah Zuge yang saleh. Ini menunjukkan bagaimana keluarga Kekaisaran Surga Dou dipenuhi dengan harapan untuk pasukan khusus ini. 4 Master Aula datang ke Tang San. Tan berbicara. Tentara Tang ini didirikan 3 tahun lalu, ketika Yang Mulia Sue Beng naik tahta. Terdiri dari prajurit elit yang dipilih dari dalam ketentaraan, setelah 3 tahun melatih kekuatan tempur mereka sudah cukup tangguh. Cukup untuk digunakan di medan perang. Pelatihan mereka dilakukan secara pribadi dalam kerahasiaan mutlak. Setiap orang membawa panah Zuge yang saleh, serta 160 baut panah. Selain 40 di dalam panah Zuge yang saleh, 120 sisanya dibawa pada orang mereka. Panah Zuge crossbow saleh yang mereka bawa saat ini adalah desain saya yang ditingkatkan. Master Sekte seharusnya melihat bahwa mengorbankan ukuran dan berat, kita dapat mengurangi kesulitan manufaktur dan tuntutan material tanpa melepaskan kekuasaan. Untuk penggunaan khusus di ketentaraan, sama sekali tidak masalah. Tang San mengangguk. Selain 10.000 ini, berapa banyak orang yang saat ini dilengkapi dengan senjata tersembunyi Sekte Tang kita? Tan berkata, produksi awal kami pertama kali digunakan untuk memasok sekolah ubin kaca 7 harta karun. Tentu saja, kami memberi mereka semua senjata tersembunyi kualitas terbaik, dan juga set lengkap. Hanya untuk murid-murid sekolah ubin kaca. 7 harta karun yang berhubungan langsung. Setelah itu adalah Sekte Tang kami sendiri. Kali ini, secara keseluruhan 2.300 guru roh Sekte Tang telah berangkat, di antara mereka murid Speed Hall, Medicine Hall dan Defense Hall semuanya memiliki 200, sisanya baru-baru ini bergabung dengan Master Roh Muda. Murid Aula Kekuatan ditinggalkan di Sekte untuk terus memproduksi senjata tersembunyi. Ada juga 500 orang tua dan anak-anak yang tersisa di Sekte tersebut. Saat ini Sekte tersebut sama sekali terdiri dari sekitar 3.000 orang. Para murid Sekte di sepanjang sini semuanya dilengkapi dengan set lengkap senjata tersembunyi, seperti sekolah ubin kaca 7 harta karun. Pada saat yang sama ada juga 300 dengan busur Zuge Gadli dengan baut khusus. Mereka terutama berfokus pada armor Breaking Arrows dan Thunder Flame Arrows. Kekuatan serangan mereka setidaknya 50% lebih tinggi dari busur Zuge Dewa biasa. Tang San berkata, berapa tingkat rata-rata guru roh kita di sini? Tan berkata, rata-rata sekitar peringkat 40. Bagaimanapun, mereka kebanyakan adalah pemuda. Tapi mereka juga semua dilatih oleh Grandmaster, kekuatan bertarung mereka cukup besar. Adapun murid dari 3 aula kami, mereka sedikit lebih kuat. Di antara mereka, murid Speed Hall dilengkapi dengan senjata paling tersembunyi.
Mendengarkan perkenalan sederhana Tang San memiliki pemahaman kasar tentang keliling tentara Tang. Pada saat ini, tentara kembali berbaris lagi, dan tentara-tentara Tang naik satu demi satu. Mereka bergerak dengan tertib dan gesit, dan meskipun tidak ada niat membunuh, aura tajam tombak itu terlihat dalam setiap tindakan. Dalam 5 tahun ini, Sekte Tang telah tumbuh dengan cepat. Tidak hanya dalam hal jumlah, dengan dukungan langsung dari keluarga Kekaisaran Surga Dou, mereka telah memanggil sejumlah besar pandai besi untuk membantu Sekte Tang dalam memproduksi senjata tersembunyi. Tentu saja, komponen penting masih diproduksi oleh murid-murid Sekte Tang sendiri, sementara beberapa komponen didistribusikan untuk dibuat oleh pandai besi luar ini, secara substansial mempercepat seluruh proses pembuatan. Kalau tidak, tidak akan ada cara untuk melengkapi pasukan seperti ini. Semua sumber daya sepenuhnya dipasok oleh keluarga Kekaisaran Surga Dou, tanpa biaya sepeser pun dari Sekte Tang. Selain itu, mereka telah dialokasikan dana bahkan sebelum memproduksi apapun. Setelah 5 tahun ini, kekayaan Mulatit Sekte Tang sudah menjadi sesuatu yang cukup, bahkan sebanding dengan sekolah ubin kaca 7 harta karun di masa lalu. Hanya saja, sebelum kembalinya 7 iblis Shrek, kekuatan Master Roh penuh dari Sekte Tang masih belum mencukupi, terutama dalam hal kekuatan. Jika tidak, kekuatan keseluruhan Sekte Tang tidak akan kalah dengan 3 sekte atas saat itu. Meskipun Tang San juga tahu bahwa kerajaan Dou Empire memberikan dukungan penuh mereka untuk menghadapi Spirit Hall, dia tetap tidak bisa tidak mengagumi Su Beng dan mendiang Kaisar Sueye. Tentara berbaris, berhenti setiap beberapa jam untuk istirahat sejenak. Dalam satu hari, jutaan pahlawan menutupi 200 li penuh. Dengan kecepatan seperti itu, mereka akan mencapai perbatasan bersama kerajaan Dou Empire dan Spirit Empire dalam 5 atau 6 hari. Saat malam tiba, tentara membuat kemah. Saat berkemah, tentara diatur secara berbeda dari saat bepergian. Di kamp militer, infanteri berada di luar, dengan kavaleri di dalam dan penjaga kekaisaran di tengah. Gerobak pasokan dan perbekalan juga berada di pusat tentara. Aliran gerobak pasokan yang tak ada habisnya terus-menerus lewat, dan seluruh kamp ramai. Setelah seharian penuh berbaris, mereka akhirnya bisa beristirahat. Detail memasak menyalakan api untuk makanan. Sementara tentara biasa mengangkat tenda untuk beristirahat. Tentara Tang tidak perlu membuat kamp mereka sendiri, pasukan pasokan khusus datang untuk membuatnya untuk mereka. Posisi mereka juga berada di pusat pasukan jutaan orang, dekat dengan tenda besar yang dijaga oleh penjaga kekaisaran. Ketika kamp baru saja dibuat, seorang utusan turun dari tenda besar di tengah tentara. Yang Mulia mengundang Yang Mulia Raja Lan Hao untuk membahas bisnis di tentara pusat. Baiklah, aku akan segera pergi. Ini masih pertama kalinya Tang San berpartisipasi dalam konferensi militer. Dia tidak membawa siapapun, sendirian mengikuti utusan itu ke pusat tentara. Tenda besar di tengah tentara tidak mewah, tenda kulit sapi rebus tampak tebal dan kokoh, dikelilingi oleh hutan baja senjata, dilindungi oleh penjaga kekaisaran. Setelah mengikuti utusan di dalam, Tang San menemukan bahwa sebenarnya ada lebih dari 100 orang yang sudah ada di dalam. Sue Beng duduk di kursi utama yang ditinggikan, posisi di sebelah kirinya kosong, Grandmaster duduk di sebelah kanannya. Berikutnya ada lebih dari 10 jenderal yang tampak seperti kuburan duduk. Yang lainnya semua berdiri di bawah. Melihat Tang San tiba, Sue Beng berdiri dengan tergesa-gesa, secara pribadi akan menemuinya. Kerumunan jenderal semua memandang dengan agak ingin tahu pada tutor kekaisaran muda ini. Terutama ketika mereka melihat Tang San membawa Trisula ke dalam. Sue Beng tidak menunjukkan pelanggaran, dan dia tidak bisa tidak memujinya secara diam-diam. Guru, Anda datang. Silakan duduk. Sue Beng menarik Tang San ke dalam, menyuruhnya duduk di sebelah kirinya. Faktanya, posisi Tang San saat ini hanya di bawahnya, di atas banyak orang lain. Tang San merendahkan suaranya. Yang Mulia, saya tidak mengerti urusan militer. Jangan pedulikan saya, urusan resmi sangat mendesak. Sue Beng mengangguk, dengan gagah kembali ke kursi utama. Tatapannya menyapu kerumunan di bawah, dan tenda besar itu langsung menjadi sunyi. 100 atau lebih pejabat militer menunda. Tentara kami memiliki 10.000 orang untuk 1 legiun, kalian semua adalah komandan legiun. Saat ini pasukan kita sudah kurang dari 5 hari perjalanan dari Kekaisaran Roh. Perang sudah dekat. Mengumpulkan semua jenderal di sini hari ini adalah untuk mengkonkretkan rencana pertempuran. Kita tidak perlu menyebutkan pentingnya pertempuran ini bagi Kekaisaran.
Kami berharap semua jenderal dapat bekerja dengan satu hati. Setelah kami memenangkan pertempuran ini dan kembali, kami akan memberikan hadiah sesuai dengan pencapaian, memberikan gelar yang sesuai. Yang mulia, umur panjang, umur panjang, umur panjang. Melapor kepada Yang Mulia, saat ini semuanya normal di ketentaraan. Pengintai tingkat lanjut melaporkan bahwa Kekaisaran Roh telah merespons, mengumpulkan pasukan mereka sebelum Jialing Pass. Seorang jenderal berusia 50 tahun di sebelah kanan Tang San berdiri dan memberikan laporan. Saat berbicara, leluconnya menyapu Tang San, ekspresinya agak apatis. Jelas dia tidak terlalu peduli dengan anak muda yang bisa duduk di atasnya. Sue Beng berkata kepada Tang San, "Ini adalah pilar kekaisaran, Marsekal Gelong, berjudul Naga Ilahi 9 Kehidupan. Dia juga nomor 1 di kekaisaran, komandan kepala dari 3 pasukan." Mendengarkan perkenalan Sue Beng, Tang San mengerti. Tidak heran komandan tua ini tidak terlalu dibawa bersamanya, dia adalah orang nomor 1 di militer kerajaan Dou Empire. Bahkan jika dia tidak berada di atasnya dan Grandmaster dalam peringkat bangsawan, dalam hal otoritas yang sebenarnya dia mungkin menjadi yang kedua setelah Sue Beng. Dari ekspresi Sue Beng saat dia menatapnya, jelas bahwa kaisar baru ini sangat bergantung pada Marshal Gelong ini. Tidak heran juga Marshal ini tidak puas karena harus duduk di bawahnya. Dilihat dari kehadirannya, dia seharusnya menjadi kekuatan tingkat spirit Dou Luo. Gelong mengenakan baju besi perak Heaven Dou, memeluk helm 3 warna. Seorang guru roh berada di puncak hidupnya di usia 50-an, dan telah mencapai tingkat spirit Dou Luo pada usia seperti itu sangat luar biasa. Lagi pula, berapa banyak jenius seperti Tang San dan yang lainnya yang mungkin ada. Yang mulia, menurut analisis kami serta perkiraan mengenai para pengkhianat itu, bahkan jika Kekaisaran Roh mengumpulkan 10 kerajaan dan kadipaten, mereka paling banyak dapat menurunkan 600.000 tentara. Ini harus menjadi batas mereka di masa perang. Dan dengan tentara kita dan tentara Kekaisaran Bintang Luo menyerang dari utara dan selatan, mereka hanya dapat mengirim sekitar 300.000 pasukan melawan kita, bahkan tidak sepertiga dari jumlah kita. Medan sebelum Jialing Pass datar, dan meskipun Kekaisaran Roh merebut lapangan sebelumnya, mereka sama sekali tidak tahan dengan kita dalam pertempuran. Mereka pasti akan mundur ke Jialing Pass, bertahan dari benteng alami. Selama mereka memanggil Legiun Master Roh mereka, bahkan dengan 1 juta pahlawan, menerobos pertahanan mereka akan sulit melampaui sulit. Jialing Pass berada di tengah pegunungan Roh Surga, titik militer utama. 1 orang bisa menahan 10.000 di sana. Jika kita ingin memberikan kontribusi apapun dalam perang ini, kita harus menerobos celah. Sue Beng merenung. Jika kita memutar di sekitar pegunungan Roh Surga dan mendatangi mereka dari arah lain. Gelong mengerutkan kening. Saya juga telah mempertimbangkan opsi ini, tetapi kelayakannya sangat rendah. Pertama-tama mengabaikan berapa hari lagi tentara harus berbaris. Untuk memiliki kesempatan untuk berkeliling, kita harus memasuki pedalaman Kekaisaran Roh. Medan di sana terutama terdiri dari bukit, lembah dan cekungan. Ini sangat tidak menguntungkan bagi tentara kita. Sebaliknya itu bahkan lebih berbahaya. Selain itu, ada juga kesempatan bagi pasukan musuh untuk memblokir rute pelarian kita. Di belakang Jialing Pass adalah dataran sempit yang panjang, mengarah jauh ke wilayah kerajaan Balek, langsung ke akar masalahnya. Akibatnya, subjek ini percaya bahwa melanggar Jialing Pass sangat penting. Hanya dengan menyerang dari sana kita dapat mencapai manfaat terbesar, masuk untuk menyerang atau menjaga retret kita, seperlunya.